Kakak Jessica Iskandar memberi kesaksian mengejutkan di pengadilan terkait perkawinan Jessica. Benarkah Jessica hamil di luar nikah? Menjadi tersangka korupsi, komedian Mandra diperiksa untuk kedua kalinya di Mabes Polri. Sejauh mana keterlibatan Mandra dalam kasus ini? Menderita penyakit Bell's palsy, Rano Karno dan istrinya menjawab soal kabar santet. Seperti apa proses terapi yang dijalani Rano Karno? Pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat Trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Gerah emosi. Bisa jadi itulah yang mewarnai sidang tuntutan pembatalan pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig sang suami di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta kemarin. Ya, mengerahkan kakak dan adik Jessica sebagai saksi, Harry kakak Jessica konon sempat emosi karena lagi-lagi Ludwig tak menghadiri persidangan. Menghadapi sikap Ludwig yang bak lempar batu sembunyi tangan dan hanya mewakilkan keberadaannya lewat sang pengacara tanpa pernah muncul itu, Erik Bana Iskandar kakak Jessica pun geram sehingga mengutas pernyataan mengejutkan seperti ini. Seperti intinya nggak menghargai. Kalau misalkan dia menghargai, ya dia datang di sini ada sidang, dia menyangkut di sini ada sidang ya datang, jangan semuanya diwakilin, Memang dia orang lumpuh, bukan kan? Dia bisa ngobrol, dia bisa ngomong, punya pendidikan tinggi, jangan seperti itu gitu. Kenapa takut? Takutnya di mana gitu? Suami istri bisa bilang nggak pernah menikah, nggak pernah menikah, nggak pernah kenal. Tapi kalau yang namanya kita tes DNA aja, itu udah ketahuan siapa bapaknya, siapa ibunya. Kan ini lagi tidak ada perkawinan, makanya tidak ada yang ditanyakan apakah tertekan atau tidak, ya nggak pernah ada perkawinan. Dan mereka sudah mengakui kan tidak pernah ada pemberkatan, tidak ada perkawinan. Lalu kenapa bisa kutipan akta perkawinannya keluar seperti itu? Dan dari tadi hasil persidangan juga saksi kita sudah lihat sekarang siapa yang arrange semuanya kan di-arrange oleh kakak dari pihak Jessica. Klien kami tidak mengetahui apa-apa, tidak ada translator juga dan sebagainya. Benarkah Ludwig seolah digiring tanpa mengetahui bahwa pemberkatan di Gereja Yesus Sejati pada tanggal 11 Desember 2013 lalu adalah sebuah seremoni pernikahan? Masih menjadi misteri. Yang pasti, teka-teki pemberkatan pernikahan Jessica di bulan Desember 2013 lalu itu menyisakan fakta mengejutkan. Bahwa kala itu Jessica terpaksa menikah secara diam-diam dengan Ludwig karena telah mengandung alias hamil di luar nikah. Saya sudah menduga lah, karena kenapa aku tahu kenapa si Ludwig minta untuk perkawinan tertutup, karena pastinya dia nggak bilang sama orang tuanya dia sudah melakukan hal tersebut, hal yang istilahnya menghamili anak orang. Pemberkatan sih tanggal 11 Desember. Semua orang, aku rasa ya, semua orang juga yang di pihak perempuan tahu rasanya seperti apa kalau sudah seperti itu. Ya sekarang juga kemarin Jessica bersikeras untuk nggak cerita bahwa dia berbadan dua dan si Ludwig mau gugurin karena dia khawatir dengan El Barak nanti besarnya. Internet itu cepat, bisa dicari semua informasinya. Dia nggak mau hal itu didengar oleh anaknya. Dari pihak sana juga mengakui tidak pernah ada pemberkatan. Lalu apa yang dicatat? Perkawinannya aja tidak ada. Itu satu pengakuan di depan persidangan itu ada bukti yang sempurna.
Ironisnya, bak bola api yang kian memanas, misteri pernikahan Jessica dengan Ludwig sang pangeran bangsawan Eropa konon kian menyulut rasa tidak terima keluarga Jessica. Sikap pihak Ludwig yang tak pernah muncul tapi selalu lantang menyangkal pernikahan, apalagi status kelahiran El Barak putra Jessica hanya lewat pengacara, konon sempat membuat ayah Jessica menyesal. Karena terpaksa menyetujui syarat Ludwig untuk menikah secara diam-diam dan tertutup demi menyelamatkan kondisi Jessica yang terlanjur hamil di luar nikah. Sangat marah dan sangat kecewa. Sangat marah dan sangat kecewa. Mungkin orang tua saya kemarin-kemarin ini benar ya, bahwa adanya jangan mau pernikahan tertutup, jangan mau. Sempet nggak mau, mereka nggak setuju dengan pernikahan tertutup, mereka nggak setuju sama sekali. Tapi Jessica di sini sudah menjadi korban dan kita butuh sosok seorang ayah untuk menikahi Jessica ya, untuk istilahnya untuk menjadi suaminya Jessica. Persyaratannya Ludwig kita terima begitu aja tanpa memikirkan ini yang akan terjadi. Dia baik-baik aja sih waktu yang sebelum dia Christmas 2013 di Jerman, baik-baik aja sama kita. Nggak mau tahu dia, dan dikabarin juga udah mau lahiran, kapan mau datang. Dia bilang waktu itu janji-janji mau datang tapi nggak datang. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Faktanya, kini Jessica telah menjadi seorang ibu dan mengakui bahwa Ludwig adalah ayah dari El Barak anaknya. Tapi alih-alih mengakui, tim kuasa hukum Ludwig justru kekeh menyangkal, bahkan mengulik bahwa pihak keluarga Jessica telah sengaja mengatur segalanya. Benarkah Jessica dan keluarga sengaja mengatur pernikahan demi menyelamatkan wajah karena terlanjur mengandung, atau demi menikahi seorang pangeran Eropa yang kaya raya? Versi yang diungkap Eric, kakak Jessica, justru mengejutkan. Sekarang jadi saksi siapa? Kakak sama adik kandung. Terus kakak sama adik kandung masa bakal ngomong yang menguntungkan pihak ini, pihak penggugatnya kan? Terus sekarang ngomong di situ ada siapa lagi? Ada nggak pihak selain keluarga? Tadi hakim juga menanyakan itu kan, ada nggak pihak dari keluarga? Ada pihak lain? Nggak ada. Nah jadi kan ya kita nggak tahu ya. Apakah semuanya seperti di arrange? Aduh mas, dia tinggalnya tuh di daerah Kuningan. Lelagian juga ngapain anak bangsawan kerja di mari, gitu kan? Emangnya, aduh saya juga nggak ngerti. Kita nggak tahu, kita sangat-sangat nggak tahu kalau dia itu ya nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Dia datang untuk apa namanya? Datang untuk menandatangani surat pernikahan itu pakai kaos. Sangat-sangat nggak respect. Ada apa di balik semua ini? Mungkinkah Jessica bersedia menikah secara diam-diam karena telah terlanjur hamil sebelum menikah, atau karena status Ludwig sebagai bangsawan kaya yang terkenal di Eropa? Hanya waktu yang akan menguaknya. Kalau Jessica juga nggak berharap pengen diterima di keluarga dia juga, untuk dengan kualitas keluarganya seperti itu, menurut saya juga nggak perlu. Yang jelas sekarang ya kita lebih fokus sama El Barak. Pertumbuhan El Barak, pendidikan, kesehatan, semua untuk El Barak. Tapi Ludwig di mana sekarang? Ada nggak dia khawatir dengan anaknya? Ada nggak dia tahu kalau anaknya sakit? Sedangkan Jessica di sini punya anak, kerja sendirian, single parent, tanpa dapat satu perhatian pun ya. Mas terus terang saya bilang secara jujur di sini, Jessica sangat-sangat sedih, sangat. Kalau dengerin cerita dia pasti sedih sekali. Menjadi tersangka kasus korupsi 40 miliaran di sebuah stasiun televisi nasional, komedian Mandra kemarin diperiksa di Mabes Polri. Ada 8 pertanyaan yang dilemparkan kepada Mandra berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan. Benarkah pemalsuan tanda tangan ini menjadi kunci dalam kasus ini? Dan sejauh mana keterlibatan Mandra dalam kasus ini? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.